Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansan Maulana Anugrah dari kelas CF2B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi yang pertama adalah evolusi generasi komputer, yang kedua CPU dan sistem interkoneksi bus, yang ketiga memori komputer, yang keempat aritmatika komputer, dan yang kelima adalah set instruksi. Baik, langsung saja pada yang pertama, itu evolusi generasi komputer. Selama bertahun-tahun, berbagai perangkat komputasi ditemukan. Perangkat komputasi ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa generasi. Generasi mengacu pada fase perbaikan dan peningkatan yang dilakukan pada perangkat komputasi. Generasi pertama, komputer generasi pertama menggunakan teknologi tabung vakum untuk kalkulasi serta untuk penyimpanan dan kontrol. Contoh komputernya adalah ENIAC, EDVAC, EDSAC, dan UNIVAC. Kemudian generasi kedua, ciri utamanya adalah penggunaan transistor sebagai pengganti tabung vakum, karena lebih murah, lebih kecil, dan unggul daripada tabung vakum. Printer, penyimpanan sekunder, dan teknologi OS juga ditemukan pada era ini. Contoh komputernya adalah PDP-8. Kemudian generasi ketiga, ciri utamanya adalah penggunaan IC, karena lebih unggul dari tabung vakum dan transistor. Penggunaan IC juga membuat komputer generasi ini menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Contohnya adalah NCR 395. Kemudian generasi keempat, teknologi LIC dan FPLC menyebabkan pengembangan mikroprosesor yang menjadi ciri utama komputer generasi ini. Istilah PC juga dikenal pada masa ini. Penyimpanan pada komputer ini juga menggunakan RAM. Dan generasi kelima, didasarkan pada teknologi ULSI yang membantu dalam meningkatkan kekuatan dan kecepatan chip mikroprosesor. Hasilnya, komputer generasi ini menjadi lebih baik dibanding komputer generasi sebelumnya. Studi kasus evolusi komputer di Rumah Sakit X. Pada awal berdirinya, rumah sakit ini menggunakan komputer generasi pertama untuk membantu proses administrasi pasien dan pengelolaan data medis. Pada tahun 1970, beralih ke komputer generasi kedua, yang memiliki ukuran lebih kecil dan daya komputasi yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian pada tahun 1980, beralih ke komputasi generasi ketiga, yang memungkinkan rumah sakit untuk mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Kemudian pada tahun 1990, mereka mengadopsi teknologi generasi keempat. Mereka mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi, memungkinkan akses data pasien secara real-time dari berbagai unit. Pada tahun 2000, mereka mengadopsi teknologi komputer generasi kelima. Mereka mengimplementasikan sistem diagnosis otomatis untuk membantu dokter dalam menentukan diagnosis awal. Dengan demikian, evolusi komputer pada rumah sakit membuat rumah sakit menjadi lebih efisien. Kemudian, materi CPU dan sistem interkoneksi bus. Apa itu CPU? CPU adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi dan mengolah data. Komponen CPU ada ALU, unit control, dan register. Kemudian bus. Bus adalah suatu set koneksi yang digunakan bersama oleh beberapa komponen hardware untuk berkomunikasi satu sama lain. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer. Salah satu tugas sistem bus adalah transfer data. Struktur bus ada tiga. Yang pertama ada bus data yang merupakan jalur perpindahan antara modul dalam sistem komputer. Yang kedua ada alamat. Bus alamat. Bus alamat digunakan untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Yang ketiga ada bus control yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Studi kasusnya adalah saat bermain game, membuat level atau area baru. Interkoneksi bus memfasilitasi transfer data yang cepat dari perangkat penyimpanan ke memori sistem. Hal ini memungkinkan game untuk dimuat dengan cepat. Dan itu saat bergerak dalam lingkungan game yang luas dan kompleks, bus akan memastikan transfer data grafis yang cepat antar kartu grafis dan prosesor. Kemudian input dari perangkat kontrol seperti keyboard dan mouse juga diproses dengan cepat melalui sistem interkoneksi bus. Secara keseluruhan, penggunaan sistem interkoneksi bus memastikan Anda menikmati pengalaman gaming yang lancar. Kemudian memori komputer. Memori komputer memiliki tipe, atau yang pertama ada primary memory. Primary memory memiliki RAM, yaitu ada RAM. RAM adalah hardware yang berfungsi untuk menyimpan data dari aplikasi yang bersifat sementara kepada komputer, laptop, ataupun ponsel. Data yang disimpan akan hilang saat perangkat dimatikan. Kemudian ada read-only memory. Read-only memory hanya bisa dilihat dan tidak bisa dimodifikasi. Kemudian change memory ada yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sering digunakan oleh CPU. Kemudian secondary memory ada magnetic tape.
Magnetic tape digunakan untuk komputer besar. Magnetic tape ini mirip dengan perekam pita kaset. Kemudian magnetic disk yang menggunakan proses magnetisasi untuk menulis ulang dan mengakses data. Contohnya adalah hard disk, disk drive, dan floppy disk. Kemudian ada optical disk, itu dikenal dengan cakram optik yang menggunakan cahaya untuk membaca dan menulis data. Studi kasusnya adalah pada saat perusahaan ingin mengoptimalisasi memori. Perusahaan X sering menerima keluhan dari para karyawannya mengenai lambatnya kinerja komputer mereka. Setelah melakukan analisis, tim menemukan bahwa sebagian besar komputer hanya memiliki 8 GB RAM. Solusinya adalah yang pertama melakukan identifikasi komputer yang memiliki kapasitas rendah, kemudian menghitung kebutuhan memori yang diperlukan, kemudian melakukan upgrade memori. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengujian setelah peningkatan memori. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional. Kemudian ada materi aritmatika komputer. Aritmatika komputer adalah bidang ilmu komputer yang menyelidiki bagaimana komputer harus merepresentasikan angka dan melakukan operasi padanya. Di dalam aritmatika ada dua, yaitu aritmatika logic unit ataupun ALU adalah bagian dari komputer yang benar-benar melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Biasanya pada bilangan integer. Kemudian ada floating point unit, yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika pada bilangan pecahan. Kemudian ada konversi bilangan, yaitu mengubah basis bilangan satu ke bentuk bilangan basis yang lain. Bentuk konversi bilangan yang umum digunakan adalah bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian sistem bilangan. Sistem bilangan desimal yaitu menggunakan basis 10. Kemudian sistem bilangan biner hanya menggunakan 2 basis. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Kemudian sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Studi kasusnya adalah saat perusahaan ingin menghitung total pembayaran pinjaman termasuk bunganya. Operasi aritmatika yang dapat digunakan yaitu penjumlahan untuk menghitung total pembayaran pinjaman. Kemudian perkalian itu untuk menghitung bunga per tahun. Kemudian perkalian berulang untuk menghitung total bunga. Dengan menggunakan operasi ini, perusahaan dapat menghitung total pembayaran pinjaman yang terdiri dari pokok pinjaman dan total bunga. Kemudian yang terakhir ada set instruksi. Set instruksi adalah suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Set instruksi adalah kumpulan perintah kolektif yang prosesor komputer dapat eksekusi. Beberapa jenis set instruksi yang umum digunakan ada antara lain yang pertama ada CISC, yaitu set instruksi yang kompleks dan bervariasi. Contohnya Intel x86. Yang kedua ada RISC, yaitu set instruksi yang lebih sederhana dan terbatas. Contohnya ARM, PowerPC, dan MIPS. Yang ketiga ada VLIW, yaitu set instruksi yang menggunakan kata instruksi yang panjang. Contohnya Itanium. Kemudian yang keempat ada SIMD, yaitu set instruksi yang dapat melakukan operasi yang sama pada beberapa data secara paralel. Contohnya SSI. Kemudian yang kelima ada DSP, yaitu set instruksi yang dirancang khusus untuk memproses sinyal digital. Contohnya TMS 320. Setiap jenis set instruksi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Studi kasusnya ada pada saat ingin membuat aplikasi penjumlahan unik. Implementasikannya yang pertama menerima masukan, yaitu berupa bilangan. Yang kedua adalah menghilangkan bilangan duplikat. Kemudian menjumlahkan bilangan uniknya. Misalkan pengguna memasukkan daftar bilangan 3, 5, 2, 3, 7, dan 5. Program kemudian akan menyimpannya dalam sebuah set. Kemudian program akan menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut. Dengan menggunakan set instruksi, program dapat dengan efisien menangani daftar bilangan yang besar dan menghasilkan hasil penjumlahan yang unik tanpa perlu repot mengelola duplikat secara manual. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.